sama mu 2. Ketika dia ngambilnya tidak sama, maka kesimpulannya terdapat perbedaan saja, tapi kita tidak tahu perbedaannya apa. Tetapi kalau kita ngambil H1-nya tadi adalah mu 1 lebih dari mu 2, kayak gitu kan ya. Maka kita bisa nyimpulin apa? Berarti kalau kita ngambil yang ini berarti secara signifikan kayak gitu ya. Secara signifikan kemampuan kemampuan kreatif siswa laki-laki ya, siswa laki-laki bagaimana, lebih dari ya, lebih dari, Lebih iya, siswa kemampuan, perempuan. iya, siswa perempuan. Nah, seperti itu yang bisa kita dapatkan ya berdasarkan hipotesis kita. Oke, itu contoh satu, itu ketika datanya udah disajikan dalam bentuk, aduh, terputus kah? Iya, Bu. Iya Layarnya lagi. putih. Aduh, hang Jadi lagi. hitam. Aduh, ya Allah, kenapa ini? Kayaknya laptopnya minta ganti. Hmm, Oke. Coba sekarang saya kirim data ya. Coba saya diktekan aja dulu ya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Kedengaran, Bu. Bu. Oh ya, kenapa nggak mau di... sekarang coba saya diktekan ya. eh Pertanyaan penelitiannya, apakah kemampuan berpikir kritis siswa apakah kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan model A lebih baik dari siswa yang belajar dengan model B? Nah, itu pertanyaan penelitiannya ya. Lebih baik siswa yang belajar dengan model B. Nah, kemudian peneliti melakukan eksperimen dan memperoleh data. Peneliti melakukan eksperimen dan memperoleh data. Melakukan eksperimen dan memperoleh data tentang kemampuan berpikir kritis sebagai berikut. Jadi ada nilai ya, nilai untuk kemampuan berpikir kritis yang belajar dengan model A. Saya sebutin datanya ya, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 data ya. 7-nya 4 kali, 7-nya 4 kali, kemudian 8-nya 3 kali, 9-nya 3 kali, 10-nya 2 kali. Pas ya, 12 ya. Oke, untuk yang nilai kemampuan berpikir kritis untuk siswa yang belajar dengan model B, 5, 6, 7-nya 3 kali, 8-nya 3 kali, 9-nya 3 kali, 10. Pertanyaannya yang pertama, tulislah hipotesis penelitian yang harus dikemukakan oleh peneliti tersebut. Itu pertanyaan yang pertama. Kita diminta untuk menentukan hipotesis ya.
Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan mengambil alfa 0,05, kesimpulan apa yang bisa diambil oleh peneliti? Oke, dua pertanyaan itu. Coba silakan langsung dikerjakan karena nanti kita akan cek di SPSS-nya. Ini masih manual dulu. Untuk simpangan baku atau standar deviasinya bisa ambil di Excel saja.
Sudah ada yang dapat? Bisa share screen mungkin, foto atau apa? Standar deviasinya dapatnya berapa? Ada yang udah dapat standar deviasinya? Belum ya? Kalau di Excel itu mencari standar deviasinya langsung aja kan STDEF kayak gitu, nggak salah ya? Seingat saya deh. Ada yang Iya, mau Bu. saya Iya, Bu. Iya, 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 Bu. Dia ada yang ada formulasi, ada yang sampel. STD. S sama STDS. yang P. kita punya apa jadinya kita pakai uji Z atau uji T? P. Uji T. T. Karena sampelnya hanya 24 ya, 12, gabungan dari 12 sama kurang dari 12. 200. Jadi kita pakai uji T. Seperti itu. Untuk rumusnya semuanya sama ya, tidak ada bedanya. Sudah ada yang dapat, bisa share mungkin. Sekarang setelah itu kita bisa coba penggunaan Excel, penggunaan SPSS-nya. Siapa yang mau share? Silakan, siapa yang mau share? Ada yang mau share? Silakan. Hasilnya mungkin di foto saja, mungkin nanti di apa di kemana begitu, lewat Words begitu, Word bisa juga. Ayo, siapa yang mau coba share-nya? Ada yang udah dapat? Oh, saya coba disamakan dulu. Iya, silakan. 0,91.
Apanya Pak Sama Rodi? nggak? Nilai teh hitungnya ya? Iya. Nilai teh Ya, sama nggak? hitungnya, Yang lain ada yang dapat nilai teh hitungnya. Teh hitung berapa? 0, 91 kalau saya. sama semua? Ada yang beda? Belum selesai. Oh, belum selesai. Baik, 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 baik. Oh, tunggu. Saya ini lagi. Standar deviasinya Nol- berapa? Beda, ada yang yang 1,14 kalau yang model A. 1,14 model A. Ya, Ya, Model model sama, B sama. 1,42. Ya, sama. A ya. Ya udah Oke. tinggal dihitung lagi. Kalau saya 0,91 dapat. Oke. 0,90. Yang di pembulatan. 91. Beda-beda. 90. Lihat yang Mungkin pas kemarin di teh. akarnya itu yang ini. Pas pembulatan kan Ya, pembulatan dia kan. Jadi caranya begini pembulatan itu. Pembulatan Mm-mm. itu kita kan harus konsisten, harus konsisten ya. Jadi misalkan Z-nya sorry, T-nya kita ambil 2 desimal. Maka semuanya harus dibulat 2 desimal. Dari awal tuh kita sudah melakukan pembulatan 2 desimal. Mm-mm. Kayak gitu ya. Jadi Gitu. datanya bagus kayak gitu. Kalau mau pakai 3 desimal, 3 desimal semua. Dari awal udah pakai 3 desimal. 0,1810. Coba. Terakhir benar kan? Berarti kalau parodi tadi dapatnya positif ya. Iya, 0,91 ya parodi ya. iya. Berarti nilai T tabelnya berapa? Nilai T tabel dapatnya berapa? Katanya tadi berapa signifikan? Ini ya, 0,01. Oh, mau pakai yang 0,01 boleh. Yang Ini soalnya berapa? 0,05 juga boleh. 0,5. Di soal 0,05 tadi. mintanya 0,05. Iya. Hmm. 0,5. Di soal mintanya 0,05. Berarti dapat T tabelnya berapa? Tabel T tabelnya berarti 0,05. 12,23 ya. Iya. 1,23. 2,81. 2,81. Oke. Iya. 2,81 tetap dimasukkan ke dalam Hmm. kurva. Benar. Berarti dia berada di era penolakan ya sebenarnya. Iya, penolakan. Penolakan penolakan apa penerimaan? Oh, penerimaan ya. Itu 0,9. iya, Penerimaan. penerimaan H0 ya. Iya. Tolak H1. Berarti nggak ada, Iya, tidak ada berarti apa? perbedaan sih. Berarti eh, Sama. kemampuan Ya. berpikir Kemampuannya tidak kritis ada yang perbedaan. diajar dengan model A itu sama dengan kemampuan berpikir kritis yang diajar dengan model B. Ya. Atau boleh juga dibuat kalimatnya tidak terdapat perbedaan ya Ya. kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model A maupun yang diajar dengan model Del B. B. Iya. Semua sudah dapat dengan data yang sama? Dapat. Dapat. Perlu share screen? Perlu, Bu. Oh, silakan Pak Rodi coba share screen dulu. Waduh, saya ini berantakan. Berantakan saya nggak Ada apa-apa yang ya. lain yang mau coba? Bu Ya Lina? coba. Oh, Pak Rodi silakan. Ya, saya foto dulu. Untuk bisa menyamakan ya supaya Iya, sama kayak gitu. saya foto dulu. Hmm.
Masih nggak bisa. Aku udah buka ini. Coba aku lagi di grup aja itu yang ini karena aku merekamnya nggak bisa buka dia. Ah iya, oke, boleh. Boleh Ah, disampaikan ah. di grup kalau Coba ada di yang grup ada. tolong tampilkan. Kalau Bu Lina bisa. Bu Di Lina, download aja nanti ditampilkan. Ini hitungan Oke, saja ini. kirimlah di grup. Salah. Bentar lagi di download ya. Mm-mm. Sudah kelihatan? Dan Ya Pak Rodi lanjut. Ya, nah itu ya. Hasilnya 0,91. Di ya. sana untuk T tabelnya itu di Ini. berapa? Min 2,8 sama 2,8 ya. Iya. Theta Oke. ini 2,8. Jadi ininya kurvanya ya. 0,28 2,8 dengan negatif 2,81. Jadi 0,91 itu letak di area penerimaan H0. Jadi kesimpulannya kita menerima H0 yang mana jadi kemampuan berpikir kritis itu sama dengan model A sama dengan kemampuan berpikir kritis dengan model B. Oke. Nanti tinggal dibuat kesimpulannya ya. Iya, Kesimpulannya apa tadi tuh kita berada di daerah penolakan H0, berarti kita terima H1. Baru kesimpulannya tidak terdapat perbedaan kemampuan dapat. berpikir kritis siswa yang diajar dengan menggunakan model A maupun siswa yang diajar dengan model B. Atau boleh juga kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model A sama dengan kemampuan siswa yang diajar dengan sama dengan kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model model B. Begitu juga boleh. Kayak gitu ya, sama aja untuk ininya. Nah, sekarang sekalian parodi langsung buka SPSS-nya. Kita cek pakai SPSS. Nah, biasanya kita kan lebih enak pakai SPSS ya. Untuk penelitian-penelitian pun rata-rata langsung pakai SPSS datanya, kayak gitu ya. Jadi kita coba untuk dua kelas ini bagaimana cara pengolahan datanya dengan menggunakan SPSS. Oke. Ya, variabel hue. Nah, kita buat dua ya. Yang satu tadi adalah apa tadi? Nilai kemampuan. Berarti apa itu namanya? Berpikir kritis ya. Berpikir kritis. A dengan berpikir kritis B. Model A, model B. Berpikir kritis dulu. Ini nilai berpikir kritis ya. Satu lagi yang name-nya juga model pembelajaran ya, itu model pembelajaran. Nah, oke. Ya, kemudian di value yaitu 0 aja karena tidak ada berkoma itu juga. Nah, di value-nya Pak ya, oke. Yang itu tetap berpikir kritis kan hanya angka. Sekarang yang modelnya kan ada dua, model A dan model B. Nah, di value yang model itu yang kita klik bawahnya Pak, barisnya ya, barisnya. Klik yang itu. Ya benar. Tinggal diklik, nah keluar value-nya 1
satu itu labelnya model underscore A. Ke bawah yang label ya, model underscore A. Add enggak Pak, yang ke bawahnya diklik yang ya benar, masukin. Nah sekarang dua itu untuk model underscore B ya, kita masukin lagi. Udah, bentar apa lagi ya, kayaknya coba cek spellingnya Pak, nggak apa-apa, klik aja dulu Pak yang spelling yang di samping kanan atas, iya coba klik itu, apa itu keluar apa, oh nggak ada berarti. Oke saja, oke ya, oke, berarti kita ada dua itu. Sekarang baru kita masuk ke data view-nya ya, model kebalik ya, saya harusnya tadi model dulu ya baru ke sana, apa-apalah. Model pembelajarannya kita ambil satu tadi kan, satu di model pembelajaran ada 12 kan, 12 data kan untuk model 1. Berarti itu buat satu dulu Pak. Di model pembelajaran itu klik angka 1 sebanyak 12. Diketik angka 1 sebanyak 12 di model pembelajaran. Tadi kan angka 1 untuk model A. Nah, berarti di model itu kita ketik 1. Bisa? Langsung dimasukin aja di sini Pak Rodi. Ini satu nggak bisa nulisnya satu gitu. Sebanyak 10 karena kan 12 ya. Jadi kan datanya 12 kan? Sampai Iya, 12. Nah, ke bawahnya 2 untuk sampai 24. Hmm. Ya. Hmm. Nah, baru kita masukin untuk nilai yang tadi. Untuk model A kan nilainya tadi berapa? 774 kali yang kayak gitu. Pak Rodi buatnya di mana tadi? Manual ya. 74 kali mulai dari kolom 1. Naik lagi, Pak. Ya. Dari kolom 1. Oke, tapi itu dimasukin data kita tadi ya, benar. Data 2 juga. Nah, udah ya Pak ya, udah beres ya semua ya. Oke. Sekarang coba klik yang ada A ini loh Pak, yang ada A1 tuh loh Pak, apa namanya nih? Yang paling nomor 3 dari akhir. Paling ujung sekali, ntar saya keluarin notnya. Bukan Pak, bukan di sana. Maksudnya ngeliatin data saya ini. Nah, yang ini Pak, coba klik ini. Aduh, nggak kelihatan. Ah ya. Oke. Bisa diklik nggak? Tuh. Jadi kelihatan kan kalau kita udah bener nih nilai-nilainya model A, model B-nya. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin udah Pak. Sekarang dibalikin lagi. Diklik lagi. Dibalik lagi sekali lagi Pak. Diklik lagi. Ya. Nah, sekarang analyze seperti biasa. Klik analyze. Compare mean. Yang mana ya? Independent sample t-test. Iya. Independent sample t-test. Oke, kita klik itu. Sekarang ya benar. Groupingnya itu yang modelnya ya. Oh no, yang groupingnya ya. Masukin ke bawahnya Pak. Yang model ke bawah ya. Kemudian define groupnya lagi. Define group kita klik ya. Nah, grup 1 itu apa tadi? 1 kan? 1A. A. Model A. A kan tadi Ya. ya? Grup 1 sorry. Grup 1 1. Grup 2 2 kan? Ya. Continue.
Sebentar. Tadi apa? Grup 1 tadi kita simbolkan untuk A ya. Grup 2. Oh ya, kebalik Pak, salah Pak. Define grupnya lagi Pak. Klik yang define group tadi. Bukan 1 2 tapi AB. A. Grup 1 A, model A tadi A. Berarti grup 2 B. Itu diketik A grup 2 ya. Bisa pakai huruf nggak Kok model? nggak Bisa. bisa tuh, Bu? Mbak Gi bisa, Bu. Eh, Nggak nggak bisa bisa ya? huruf. Aku nggak bisa pakai huruf ya. Huruf Berarti nggak benar bisa. 1 2 berarti. Berarti Iya. 1 2 benar ya Udah tadi. 1 2. Oke, continue. Oke, berarti Oke. oke ya. Coba kita lihat apanya output SPS-nya. Keluar nggak Pak output SPS-nya? Iya, keluar. Nggak kelihatan ya? Harus stop share dulu. Enggak Daftar. tuh. Coba sih ulang Share yang share ya. advance. Ulang lagi ke share-nya. Iya, share-nya Advance. harus pilih yang output kayaknya. Oke. Mana sudah? Udah Harus kelihatan? stop. Belum? Kayaknya kalau yang saya belum ya. Kalau yang lain gimana? Tar. Nih. Belum, Pak. Coba Apa saja dulu. Screen. Nih, Oke. nggak bisa ya tadi advance ya. Ini hasilnya. Iya, kita di independen yang kita lihat yang di independen sampel test. Paling ujung apa Pak? Itu udah paling ujung ya Pak Rodi ya? Ada ujungnya. Itu udah paling ujung masih ada? Iya, Udah ya? udah paling ujung. Iya, itu udah paling ujung. Yang kita lihat hanya di mana coba? Iya, Signifikansi to signifikan test. Yang to test. 0,57. Signifikansi Yang 0,557. Ya. yang satunya lagi Pak, yang signifikansi 2 Oh, ini. Iya, Ini. ya kita lihat yang 0,35. Oh, dengan 0,353. ya jutannya ya. Berarti kita ngambilnya di sana. Totalnya 95% ya. Tadi ya ngambilnya alfanya ya. Berarti gimana? Alfanya di alfa 0,05 itu lebih dari 0,353 kan? Iya. Iya, kalau dia lebih berarti kita terima H0. Iya, berarti sama kan seperti hitungan manual kita tadi. Sama. Jadi coba saya ambil ini catatannya dulu. Oke. Jadi kita ambil ini jadi berdasarkan output SPSS kayak gitu ya. Apa kita dapatnya? Signifikansi alfa sama dengan 0,35. Bentar. Equal variance berpikir kritis. Yang di atas ya 0,352 ya. Ini lebih dari 0,05. Kayak gitu ya. Nah, harusnya lebih dari, iya benar-benar kayak. Mungkin dirapetin sedikit karena harus buat apa. 352 lebih dari 0,05 sama dengan alfa. Kayak gitu ya. Ya. Ini alfanya. Sehingga H0 diterima. Kayak gitu ya. Atau terima H0. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan, boleh kayak gitu ya. Perbedaan
kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model A atau model B. Nah, begitu aja kesimpulan kita. Atau boleh juga kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model A sama dengan, boleh juga seperti itu ya kalimatnya, karena H0 kita itu sama dengan mu1 sama dengan mu2. Nah, jadi boleh juga, dan H1 kita adalah mu1 lebih dari mu2. Jadi boleh juga kita ngambilnya bukan tidak terdapat perbedaan, kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajar dengan model A sama dengan itu juga boleh. Itu ya. Oke. Jadi itu. Jadi maupun kalau data kita banyak, kita langsung aja pakai SPSS karena hasilnya juga akan sama ketika kita menghitung secara manual. Ada yang ditanyakan sampai di sini, saya persilakan. Ada Bu, saya Iya, ingin silakan. bertanya. Silakan Bu. Kan ini, iya Bu, ini kan untuk yang apa ya? Alfa atau alfanya ya Bu, yang 0,05 itu ya Bu. Benar. Nah, ini kan jadi 95%. Nah, itu kalau di SPSS mengubahnya misalnya ingin yang 0,01 yang 99% itu Ya. bagaimana ya Bu? Oh, ada. Coba Pak Rodi balik lagi ke analyze tadi. Berarti di bagian analyze-nya. Udah kelihatan? Belum. Kalau saya Belum. main Oke. gimana? Saya ini ganti dulu. Belum Pak. Oke, sebentar. Nah, ini tadi. Oke, kita buka lagi mulai dari awal lagi tapi ya, mulai dari analyze. Analyze, compare mean. Ya, independent sample t-test. Oke. Nah, Di option ini kayaknya ya. Ya, di option, benar. Iya, ini Jadi kan. klik option, nah itu Sini. diklik jadi 99. 99. Iya. Coba ambil aja. 99. Ya, continue. Oke. Tadi udah ya. Oke. Nah, dah. Kelihatan? Belum. Share lagi. Belum. Oke, share lagi. Bolak-balik nih cerita. Harus pilih advance, Pak. Iya Kalau tadi. pilih advance nanti baru. Oke. Nah, Ini. nggak jauh beda ya, sama. Nilai Ini DF-nya masih iya, apa sih ada. itu 352. Terus itu udah disebutkan di atasnya Signifikasinya jadi masih sama ya? masih sama. Sudah disebutkan 99% ya di atas ya. Nah, itu tadi kan Iya. 95 kan Iya. output kita yang pertama tadi. Nah, Ini sekarang dia nah. 99%. Jadi ngubahnya di Oh, sana di option. berarti signifikansinya itu di ssini nggak ngaruh berarti Bu ya? Enggak, kebetulan aja datanya, Pak. Tapi sebenarnya ada yang ngaruh. Ada ngaruh. Iya, ada yang ngaruh. Kebetulan ya. Oh, Kebetulan kebetulan. karena datanya nggak jauh beda kan nilainya. Nah, kalau Iya. banyak yang rendah itu berpengaruh. Oh Misalkan gitu. angka 6 banyak, kalau ini kan 6 cuma 1, 5 cuma 1, tertutupi dengan 7 yang banyak kayak gitu. Nah, kalau dia misalkan rendahnya banyak itu ngaruh sekali 99 sama 95. Oh gitu. Berpengaruh. Iya. Ini Confidence kebetulan aja interval. ya. Jadi bukan tidak ada perubahan ya, tapi ini kebetulan contohnya tidak terlihat angka signifikansinya yang begitu berubah. Tapi pada kasus-kasus kalau data sebenarnya ini kan datanya manipulatif. Kalau data kita tes sebenarnya saya pernah ngalamin itu benar-benar berpengaruh, Pak. Jadi benar-benar pengaruh. Kalau data kita benar-benar data di lapangan yang tidak kita manipulasi ya, benar-benar hasil tes siswa itu sangat berpengaruh. Betul. Karena kan banyak varian ya, variasinya kan nanti banyak sekali kan nilai kalau di data sebenarnya ya, tidak seperti sekarang kan kalau data ini kayak gitu. Tapi kalau data sebenarnya itu benar-benar
jauh bedanya nanti kayak gitu. Bisa berpengaruh. Oke, Gitu. itu ya. Oh, Yang berarti ketiga. bisa jadi nanti Bu pas dia signifikansinya 99%, mungkinnya bisa diterima nanti. Tapi Bisa kayaknya berbeda antara enggak juga gitu. kalau sudah penolakan H1 nih kayaknya mungkin di penerimaan H1-nya mungkin kalau ngambil 85% mungkin baru penerimaan H1 terdapat Oh atau gitu. penolakan H0 ya terdapat Mm-mm. perbedaan. Karena kan 95 aja kita menolak H1, menerima H0. Oh, Jadi apalagi semakin 99. iya Itu udah semakin tinggi. iya semakin 99 ya pasti juga akan Iya, iya, iya. ditolak Oh iya. H1-nya. Nah, ini akan diterima H1-nya mungkin Heeh. kalau 85, 80 atau Iya, 75% kayak gitu, baru iya, nanti iya. dia akan diterima terdapat perbedaan misalkan kayak gitu Mm-mm. ya. Itu Mm-mm. kalau semakin tinggi itu kalau sudah ditolak H1-nya tuh akan semakin ya ditolak kayak gitu. Mm-mm. Berarti Benar. kita harus mengecilkan signifikansi untuk bisa Benar. menerima H1 kayak gitu. Jadi tingkat Mm-mm. kepercayaannya tuh berkurang kayak gitu ya. Misalnya tujuh puluh Mm-mm. lima persen. Coba 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 sekali lagi ambil 75%. Oke. Oh, saya ubah dulu, nanti baru di share. Iya. Kemungkinan ya, Kayaknya. kemungkinan seperti itu biasanya. Mm-mm. Nah, kalau kita tuh sudah terbiasa dengan SPSS, jadi akan tahu pola dan ya kemampuan manipulatifnya akan semakin tinggi ya. Karena kata Oke. pola kan ya, jadi Berapa tadi, Bu? tujuh puluh Sama, lima Bu. persen ya? tujuh puluh sama lima juga. persen. Iya, 0,352. Oh iya, berarti memang besar Mm-mm. sekali ya, akan sulit ya di signifikansi segitu aja masih tetap ya dia Iya, apa namanya Mm. 0, berapa? iya kan sama kan? Masih tujuh puluh sama. lima persen ya? Oh ya, masih sama juga. Masih sama. Berarti memang tidak ada perbedaan ya. Oke, nanti kita coba untuk data yang lain nih mungkin ya, sehingga bisa terlihat perbedaan signifikansi. Tapi kalau data penelitian sebenarnya benar-benar akan sangat berpengaruh itu. Ini karena datanya tidak terlalu banyak dan angkanya mirip kayak gitu ya. Oke. Mm-mm. Nggak terlalu jauh ini Iya, nggak terlalu jauh. Jadi memang agak interval dekat-dekat. dekat sekali. Jadi memang agak susah untuk melihat sebaran data yang bisa mengarah ke sana. Oke, ada yang ditanyakan yang lain mungkin bisa Kalau dipahami? ini, Hmm? ini kan Gimana? untuk kayaknya kan masih masih berkolerasi ya, Bu ya. Misalnya model A Hmm, dengan model B. ya. Seandainya dia tidak berkorelasi gitu, misalnya model pembelajaran dengan apa gitu. Misalkan motivasi, begitu ya. Iya, heeh. Motivasi dengan hasil belajar kayak gitu ya, misalkan ya. Eh, Atau gimana? berkorelasi nggak ya? Kan ini kan sama-sama model pembelajaran gitu. Ya, kalau ini uji T dan uji Z ini memang hanya untuk membandingkan, Pak. Oh, Membandingkan. membandingkan aja. Iya, kalau tadi kan kita mau ngelihat membandingkan mana yang Oh, lebih baik. Tapi kalau ingin lihat korelasi, ya pertemuan kita yang kemarin, kita ngelihat mm-mm. korelasi. Oh, oh. Oh, misalnya maksud saya seperti ini. Ini kan Hmm. masih Ada satu ini kan hubungan. bisa model A dengan model B. Tapi kalau Ya, dia misalnya antar sekolah gitu kan. antar Misalnya sekolah. misalnya sekolah ini apa namanya Hmm. hasil apa nilainya kayak gini itu kan. Terus misalnya sekolah Ya. yang nggak sama lah gitu. Boleh, boleh Pak. Mm. Tetap kasusnya tuh bisa apa saja. Jadi misalkan kita membandingkan kemampuan hasil tes lah ya, hasil tes ujian misalkan, Mm, mm, mm. atau kita memperlakukan dua model yang sama, tetapi sekolahnya berbeda. Ah Nah, iya maksudnya. boleh seperti itu juga boleh. Atau kita memperlakukan dengan model yang sama tapi sekolahnya kan sekolah A, sekolah B kayak gitu. Atau Mm, kita mau ngelihat nih sekolah mana yang lebih bagus kayak gitu ya. Itu mm, bisa mm, juga. Sama mm, aja. mm, mm. Jadi yang diambil itu nanti model A, model B-nya ditukar menjadi SMP 1, SMP 2 misalkan kayak gitu kan.
Oh, Jadi oh, nilainya oh. nanti nilai tesnya tetap, nilai tes hasil belajar kah, nilai apa tetap seperti tadi. Asalkan ini hanya untuk dua ya, independen test. Jadi hanya untuk dua kelas, Dua. tidak lebih kayak gitu. Oh gitu. Nanti kalau lebih, nanti kita akan belajar lagi di tahap Oh, berikutnya. oh ada lagi ininya. Ada Musik. lagi. Iya. Iya, iya, iya. Ini hanya untuk dua dulu ya, membandingkan atau melihat Mm, mm, mm. perbedaan dari dua kelas kayak gitu. Mm, Kelas mm, A, mm. kelas B atau sekolah satu, sekolah 2 kayak gitu ya. Nanti kalau Mm, mm. misalkan model A, B, C misalnya mau dibanding atau banyak nanti ada lagi kayak gitu Mm, setelah mm, mm. ini kayak gitu. Jadi ini baru yang dua dulu kayak gitu. Oke, Nah, oke. biasanya ini paling sering dipakai kan uji T, uji Z begitu ya atau korelasi kayak gitu. Nah, nanti kita coba ketika kelasnya banyak, variabelnya banyak. Misalkan kalau ini kan kita cuma satu membandingkan kemampuan berpikir kreatif saja. Nah, bagaimana nanti yang ingin kita bandingkan kreatif, ada kepercayaan diri, ada komunikasi matematis, ada misalkan pemecahan masalah kayak gitu kan ya. Mm, mm. Nah, itu nanti yang pakai Lisrel itu, Pak. Setelah UTS kita akan belajar ke sana. Oh Jadi gitu. ya membuat pet analisisnya, membuat apa keterkaitannya, mengkaji satu-satu. Nanti analisisnya bisa sampai puluhan ratusan kayak gitu. Kalau ini kan kita hanya ngelihat dua. Mm, Nah, mm, mm. kalau dia misalkan tiga sekolah, tiga model, tiga variabel yang akan dilihat itu bisa 27 jadinya yang kita analisis nanti. Jadi Oh, panjang nanti mm. outputnya. Mm, Tapi mm. nanti setelah ini ya. Mm, Oke. mm. Jadi kita mulai dari yang ini dulu supaya nanti apa ya terkait tuh enak kayak gitu kan. Oh kalau dua begini, kalau lebih begini begini Mm, begini kayak gitu. Nanti tinggal dikembangkan lagi penelitiannya mau mm, yang mm. seperti apa kayak gitu. Nanti Oke, kita coba di Lisrel. oke. Oke, masih ada lagi yang ditanyakan? Mm. Tidak ya? Oke, kalau tidak terima kasih buat semua, buat Pak Rodi yang Iya, udah membantu share screen. udah ya. Ya, tutup Mungkin dulu. ya silakan ditutup. Hari ini mungkin baru itu dulu ya kita menganalisis uji T dan uji Z. Jadi uji T, uji Z udah selesai ya. Hanya untuk dua perbedaan saja. Nanti untuk berikutnya nanti kita belajar tentang ANOVA kayak gitu ya. ANOVA itu baru mulai dengan interaksi kayak gitu ya, keterkaitan dari mungkin 3 variabel, 4 variabel. Untuk minggu depan kita masih tetap pakai SPSS, tetapi kita mau lihat interaksinya seperti apa. Jadi ada keterkaitan antar variabelnya seperti itu yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, untuk tugas saya buat tugasnya Bapak Ibu silakan mencari kasus kayak gitu ya. Silakan mengambil data secara dummy, tetapi datanya diambil data yang banyak ya, yang 120 gitu ya. Jadi 120 data kayak gitu. Terserah. Pokoknya yang dibandingin tuh dua kelas kayak gitu ya, tetapi kita ngambil datanya yang besar. Misalkan kelas 1 atau kelas 1 ini tes besar kayak gitu ya. Jadi tes berapa membandingkan dua sekolah atau bagaimana nanti dibuat sendiri karangannya, datanya buat data dummy dengan sampel atau populasinya lebih dari 120, minimal 120 kayak gitu ya. Oke. Itu untuk tugas minggu ini untuk berlatih untuk menganalisis. Pertanyaannya tetap sama buat apa soalnya dibuat apa namanya pertanyaan penelitiannya, kemudian dibuat hipotesisnya, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. Kayak gitu ya, berdasarkan pertanyaan dari penelitiannya. Nah, itu tugasnya untuk minggu ini. Jadi, Oke, Bu, ya, demikian. nanti manual atau SPSS atau dua-duanya? Oh iya, pakai SPSS aja ya. SPSS Jadi saja. udah pakai SPSS aja ya. Nggak usah Oke, pakai oke. manual lagi. Manual itu hanya untuk sebenarnya manual itu hanya untuk membuktikan kebenaran rumus secara teori ya. Makanya Mm, orang buat SPSS kayak gitu. Makanya kita harus mulai dari manual, kemudian baru kita aplikasikan ke dalam SPSS-nya. mm, mm, Mungkin mm. cukup ya untuk SPSS aja lah, nggak usah Oh, pakai manual. Oke, Ada lagi oke. yang oh, ditanyakan? oh iya Bu, Ya. ini tugasnya berarti kayak membandingkan tuh datanya jumlahnya 60 dan 60 atau 120 dan 120 seperti itu, Bu? Oh, gabungannya lebih dari Oh, 120. gabungannya. Ah, Oh, Oh, oh gabungannya iya. berarti nanti bisa misalnya eh, kelas yang satu boleh harus sama atau enggak masuk data? Misalnya enggak, kelas yang enggak pertama harus. 60, kelas ini 60 juga. Enggak harus Enggak, sama gitu kan? enggak harus Oke. Harus ya, sama. enggak harus. Kayak
kayak gitu ya. Oke, yang penting nanti kita dapat datanya lebih dari 120 ya, gabungannya lebih dari 120. Oke, itu saja. Masih Oke. ada yang ditanyakan? Tidak ya? Sudah bisa Bu. dipahami untuk tugasnya. Nanti saya kirim link pengumpulan tugas ya, atau malam lah ya. Mungkin besok bisa dikumpul tugasnya. Untuk bukan tugas yang ini 2 minggu yang lalu ya. Tugas 2 minggu atau 3 minggu? Dua ya? Ya, udah 2 Dua, kali. Dua. Dua. Oh iya, 2 minggu dua yang buat lalu ya. tugas. Oh, jadi gitu Tugasnya itu dulu. dalam PDF atau dalam Word Iya, ya, Bu? Oh, dalam Word aja ya. Jadi nggak Word usah aja. dalam PDF, dalam Word saja. Mungkin itu saja. Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih. Foto dulu, Bu. Foto ya? Oh iya, oke. Oke. Oke ya, siap. 1, 2. Nah, masih banyak dandan kayaknya. 1, 2, 3. Oke, pindahkan dulu. Sekali lagi ya. Oh iya Bu, ada yang lupa ini kayaknya. Oh, Jadi tugas mingguan, tugas tugas siapa? mingguan yang ini biar saya aja deh. Oh iya. Biar saya aja. Ya. Udah parodi aja. Oke, iya, Lama-lama siap. tambah banyak tugas ini kayak. Lagi. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3, gaya bebas. Oke, sudah. Oke, terima kasih semua. Oke, Terima kasih, sama-sama. Bu. Nah, matikan dulu, Rek.